hati tiap generasi. Dengan tekad yang kuat kita Assalamualaikum maju. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Hasan Asari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Dila. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Oke, jadi terima kasih Bu Dila sudah meluangkan waktunya untuk praobservasi kali ini. Jadi nanti kita akan membicarakan tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Dila. Nanti saya akan mengobservasi kelas Bu Dila. Namun sebelum itu, pada percakapan praobservasi kali ini, Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bisa Bu Dila jelaskan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti? Baik, Pak Hasan, untuk kali ini untuk tujuan pembelajaran saya yaitu diharapkan peserta didik mampu menyebutkan benda-benda langit dalam tata surya. Kemudian pada nantinya anak-anak diajak untuk menonton video tentang proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi. Setelah itu, setelah melihat video, anak-anak diharapkan mampu menghubungkan akibat yang terjadi proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi itu. Selain itu, anak-anak nanti pastinya juga akan berdiskusi secara kelompok, kemudian mereka akan menelaah bersama-sama dampak dari rotasi dan revolusi tersebut, dan terakhir diharapkan anak juga mampu membuat tiruan proses terjadinya rotasi dan revolusi itu. Baik, saya rasa tujuan pembelajarannya ini sangat komprehensif, Bu. Kemudian Ibu menargetkan area pengembangan aspek apa saja dari murid dalam pembelajarannya nanti? Untuk pengembangan aspek dan dalam kegiatan nanti pastinya yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sendiri, di mana mereka harus memahami konsep ilmiahnya, kemudian bekerja sama baik dengan kelompoknya dan bisa menunjukkan kreativitasnya serta ketelitian dalam membuat model tiruan rotasi dan revolusi bumi itu, Pak. Baik, jadi nanti area pengembangan yang akan dilakukan di kelasnya Bu Dila meliputi aspek pengetahuan, kemudian sikap dan juga keterampilan murid gitu. Kemudian saya rasa itu sangat baik, Bu. Terus untuk ini, Bu, untuk pendekatan, Bu? Untuk pendekatan apa yang akan Ibu gunakan? Pendekatan seperti apa yang akan digunakan nanti dalam pembelajaran? Iya, baik, Pak. Untuk penggunaan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran ini, nantinya saya akan menggunakan pendekatan berdiferensi, di mana pastinya kenapa saya memilih ini karena saya ingin menggunakan pendekatan ini sesuai kebutuhan dan minat belajar mereka, terutama dalam membuat tiruan rotasi dan revolusi bumi itu, Pak. Baik, saya kira pendekatan yang akan Ibu lakukan nanti cukup berpihak kepada murid. Ini terbukti dari bagaimana nanti Bu Dila melaksanakan pembelajaran ini berdasarkan kebutuhan dan minat murid, Bu, ya. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa? Untuk model pembelajarannya nanti saya menggunakan problem based learning atau PBL ya, Pak, di mana model pembelajaran ini itu memastikan anak dihadapkan pada masalah, tetapi diselesaikan bersama-sama dengan kelompoknya terkait dengan kegiatan pembelajaran, terutama materinya tentang rotasi dan revolusi bumi, Pak. Baik, jadi Ibu nanti akan menggunakan model PBL
di mana anak-anak nanti akan diperkenalkan dengan masalah Bu ya. Ya, Kemudian saya kira model ini akan sangat membantu murid dalam melatih mereka berpikir kritis Bu, dan menyelesaikan masalah. Lalu metodenya seperti apa Bu yang akan Ibu terapkan nanti? Untuk penggunaan metodenya yaitu menggunakan metode ceramah terbatas ya Pak Hasan, di mana setelah ceramah terbatas pastinya saya akan memberikan pengantar, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan pasti yang terakhir ada penugasan untuk produk, di mana agar siswa mendalami pemahaman tentang kegiatan pembelajaran saat itu. Baik Bu. Kemudian bagaimana dengan media yang akan digunakan nanti? Oke, untuk media yang saya gunakan yaitu pastinya karena ini berkaitan dengan materi rotasi dan revolusi bumi. Untuk yang lebih menarik itu saya gunakan yaitu video ya Pak, video pembelajaran tentang terjadinya rotasi dan revolusi bumi. Kemudian juga ada menggunakan buku teks untuk memperkuat pemahaman siswa dalam bacaan dan referensi gitu Pak. Jadi ada buku teks, kemudian ada video juga. Selain ini Bu, mungkin ada keterampilan lain yang mungkin Ibu fokuskan dalam pembelajaran nanti? Iya pastinya Pak. Karena di sini kan nanti kegiatannya pasti akan dengan kelompok ya Pak. Ya. Berinteraksi dengan teman lainnya. Jadi saya nanti waktu pembelajaran pasti akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, di mana ini melatih murid untuk mengelola emosinya saat berinteraksi sosial atau berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, untuk pembelajaran sosial emosional ini itu pasti akan lebih melatih murid dalam pengambilan keputusan tetapi bertanggung jawab gitu Pak. Jadi adanya integrasi ke pembelajaran sosial emosionalnya dia. Itu bisa dilihat nanti waktu kegiatan dia saat berkelompok pastinya. Gitu. Baik Bu, dari apa yang disampaikan Bu Dila sudah sangat bagus saya kira Bu. Kemudian kapan Bu pembelajaran ini akan dilaksanakan? Untuk kegiatan pembelajarannya akan saya laksanakan itu Basan nanti hari Selasa. Selasa nih. Iya, hari Selasa jam pagi mungkin. Jam pertama. Jam Bu. pertama ya, jam pertama hari Selasa itu Pak. Waktu itu kan nanti ada jadwal pembelajaran IPAS-nya saat itu nanti Pak pembelajarannya. Bisa disampaikan di kelas berapa nanti akan Ibu terapkan? Pastinya saya menerapkan untuk di kelas 6 ya Pak, karena saya mengajar di kelas 6 ya. Nanti hari Selasa saya untuk penerapannya di kelas 6. Baik Bu Dila, dari percakapan ini saya ini mendapatkan gambaran Bu ya, yang jelas tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Dila. Nanti saya akan mencatat poin-poin penting dari kegiatan pembelajaran yang Bu Dila lakukan. Terima kasih, percakapan ini juga sangat membantu saya untuk lebih mematangkan rencana pembelajaran saya. Dengan observasi ini nantinya bisa mendapatkan masukan yang berguna untuk perbaikan pada pembelajaran saya berikutnya. Saya rasa kita sudah membahas semua hal penting mengenai rencana pembelajaran Bu Dila. Saya sangat terkesan dengan persiapan yang sudah Ibu lakukan. Ya, baik, terima kasih Pak Hasan. Saya juga berkat praobservasi ini akhirnya saya juga merasa lebih yakin untuk membahas kegiatan pembelajaran saya dengan Pak Hasan juga. Baik, senang mendengarnya Bu. Saya yakin pembelajaran nanti akan berjalan baik. Saya akan mengamati bagaimana nanti murid-murid Bu Dila itu merespon dan berpartisipasi dalam kegiatan yang Ibu rancang. Setelahnya kita nanti akan berdiskusi lagi Bu ya, untuk merefleksikan apa yang berhasil dan apa yang masih perlu
ditingkatkan. Baik, Mas Hasan, saya juga sangat setuju. Saya juga harapan saya besar juga berkat observasi ini nantinya saya juga menginginkan perbaikan yang lebih baik mungkin ke depannya, dan pastinya saya mendapatkan pengetahuan yang baru dan wawasan yang baru tentang kegiatan observasi ini, Pak Hasan. Tentu Bu ya. Semoga semuanya nanti berjalan lancar, kemudian murid-murid dapat mencapai tujuan pembelajaran mereka. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan persiapannya Bu. Sampai bertemu di observasi nanti. Baik, terima kasih juga Pak Hasan, sampai bertemu nanti di observasi. Maju terus menggerakkan bangsa, menembus batas dan arus, bergerak tergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu, oke, pintar sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, diulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat, jadi bisa berangkat ke sekolah dan mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini semuanya masuk? Masuk, ada yang nggak masuk? Nggak ada? Ada apa tidak? Ada kan yang nggak masuk, siapa temennya? Aisyah sama Yati sama Fitri. Karena apa? Karena sakit ya. Karena temennya banyak yang sakit, tolong dijaga kesehatannya dan makannya ya. Oke, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita awali dulu dengan apa? Berdoa. Oke, siapa yang menyiapkan? Johan, silakan disiapkan dulu. Bersiap, berdoa dimulai. Jadi perhatikan, hari ini pertemuan kita di depan sini, Budila, ada tulisannya apa ini? Tentang tata surya. Jadi belajarnya kita hari ini tujuannya yaitu mengenal tentang benda-benda langit sistem tata surya, kemudian mengetahui proses terjadinya rotasi bumi, revolusi bumi, dan akibatnya. Jadi nanti kalian akan belajar tentang benda-benda langit, kemudian proses terjadinya apa? Rotasi dan revolusi, serta akibatnya ya. Kemudian setelah itu nanti kegiatannya kita pastinya akan ada kegiatan kelompok ya. Tujuannya nanti belajar kelompok, membahas secara kelompok materi yang sudah kalian pelajari bersama, didiskusikan bersama kelompok. Kelompoknya ngapain aja Bu? Mendiskusikan tentang dampak terjadinya rotasi dan revolusi bumi. Paham? Oke. Nah, dari situ kita belajar tentang tata surya ya. Bukunya dikeluarkan dulu, buku tulisnya keluarkan dulu, pensilnya ya. Biar belajarnya lebih semangat, ayo semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Ya. Yang keras. Duli. Kita belajar tentang sistem tata surya. Dari gambar ini, perhatikan di depan. Sistem tata surya. Dari gambar ini kalian lihat apa aja? Ayo, sistem tata surya itu apa aja?
Dari gambar itu, benda-benda langit itu apa aja? Terus apa? Coba perhatikan video yang ada di depan ini. Dari gambar ini kalian melihat benda-benda langit. Benda-benda langitnya apa aja? Coba yang bisa menjawab siapa? Ya, apa? Oke, bagus. Ada lagi? Siapa yang menjawab? Ya, Amel. Bumi, oke, pintar aja. Tadi sudah ada benda-benda langit. Kemudian Budila mau tanya lagi. Tadi kan ada matahari ya. Coba kalau kita di bumi ini tidak ada matahari gimana toh? Yo, kalau bumi ini tidak ada matahari, kira-kira akan seperti apa? Hah? Gelap. Bisa terang seperti ini tidak? Ada kehidupan tidak? Lanjut. Setelah tadi membahas tentang tata surya benda langit apa aja, sebelum benar-benar masuk ke videonya dan materi tentang rotasi dan revolusi, Budila pengen kalian melakukan aktivitas membaca dulu buku paketnya. Sudah ada di meja toh? Sudah? Ya. Ayo coba dibaca dulu sebelum Budila memberikan materi tambahan atau informasi tentang rotasi dan revolusi. Budila pengen kalian membaca atau mencari dulu sendiri tentang rotasi dan revolusi itu. Ada di halaman 105. Ayo coba dibuka. Ya, sudah membaca? Sekarang Budila pengen membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Nanti satu kelompok ada 3 anggota. Berhitung dari Nora 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya. Berhitung dari Nora. Ayo mulai. 1, 2. Oke, yang dapat nomor 1 silakan kumpul, nomor 2 silakan kumpul. Ayo. Karena sudah dibagi kelompok, tugasnya sekarang adalah mengamati video tentang rotasi dan revolusi. Yang perlu dicatat apa? Ya tentang rotasi itu apa, revolusi itu apa, kemudian akibat atau dampak terjadinya rotasi sama revolusi, dan waktu dibutuhkannya rotasi dan revolusi itu berapa lama. Inspirasi membawa sinar di hati tiap generasi. Dengan tekad yang kuat kita maju terus, menggerakkan bangsa, menembus batas dan arus. Bergerak, tergerak dan menggerakkan, langkah kita takkan pernah padam. Bersama kita wujudkan mimpi, guru penggerak, pahlawan sejati. Mengajar, kita menginspirasi, membawa sinar di hati tiap generasi. Dengan tekad yang kuat, kita maju terus, menggerakkan bangsa, menembus batas dan arus. Bergerak, tergerak dan menggerakkan, langkah kita takkan pernah padam. Bersama kita wujudkan mimpi-mimpi, guru penggerak, pahlawan sejati. Pahlawan sejati. Kita menginspirasi, membawa sinar di hati tiap generasi. Dengan tekad yang kuat kita maju terus, menggerakkan bangsa, menembus batas dan arus. Bergerak, tergerak dan menggerakkan, langkah kita takkan pernah padam. Bersama
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Asari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Nah, pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Dila dan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Heru Purwanto. Assalamualaikum Pak Heru. Langsung saya mulai nggih, Bu Dila. Terima kasih Bu Dila sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas Bu Dila kemarin. Sebelum kita mulai, Bu, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari percakapan pasca observasi kita hari ini yaitu untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah Bu Dila lakukan kemarin, kaitannya dengan termasuk sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, kemudian bagaimana area pengembangan terhadap murid, serta efektivitas strategi yang Ibu gunakan. Semoga ini nanti bisa membantu Ibu memahami apa yang sudah berjalan dengan baik maupun apa yang masih perlu ditingkatkan, Bu. Pertama, bagaimana perasaan Bu Dila setelah kemarin mengajar terus ada supervisor, Bu? Ini apa? Baik, Mbak Hasan, terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran saya yang sudah saya terapkan. Secara umum, saya merasa cukup baik, terutama kepada murid-murid tampak tertarik sekali saat menonton video pembelajaran tentang rotasi dan revolusi bumi. Namun ada beberapa hal juga yang perlu pastinya saya perbaiki, Pak Hasan. Baik, Bu. Menurut saya itu cukup menarik ya. Menurut Bu Dila, dari sudut pandang pembelajaran yang kemarin dilakukan, apa sih yang sudah berjalan dengan baik, Bu? Terutama terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, saya rasa di sini kemarin murid-murid itu sudah mampu menyebutkan benda-benda langit terkait dengan tata surya dengan baik ya Pak Hasan. Kemudian mereka juga sudah mampu menghubungkan akibat dari adanya rotasi dan revolusi bumi itu. Jadi saya rasa tujuan pembelajarannya memang sudah tercapai, Pak Hasan. Menurut saya itu hasil yang bagus. Murid, kalau saya perhatikan kemarin muridnya itu antusias, dan terlibat dalam aktivitas menonton video. Kemudian bagaimana area pengembangan yang lain, Bu? Mungkin dari sikap atau keterampilan murid, apa ada yang Ibu perhatikan kemarin? Ya, memang saat sebagian besar murid memang terfokus ketika menonton video ya Pak Hasan. Namun saat saya mengamati mereka untuk mengajak mereka menelaah dampak dari rotasi dan revolusi bumi itu, beberapa murid memang tampak kesulitan. Saya rasa memang karena mungkin arahan dari saya yang kurang jelas, terutama dengan poin-poin apa saja yang harus diperhatikan saat mereka menonton video, Pak Hasan. Baik, saya rasa saya juga melihat itu ya, Bu. Saya rasa kemarin murid-murid memang cukup kebingungan saat melakukan diskusi kelompok. Kemudian apa strategi yang bisa Ibu gunakan untuk membantu murid agar lebih bisa memahami materi? Ya, mungkin saya akan memberikan pertanyaan panduan ya Pak Hasan sebelum menonton video. Kemudian saya akan mengarahkan kepada fokus poin penting saat menonton video, kemudian juga menambahkan sesi tanya jawab singkat sehingga mungkin akan lebih memperjelas konsep yang mungkin masih membingungkan bagi peserta didik besok. Baik, saya rasa itu ide yang cukup bagus. Kemudian seperti memberikan pertanyaan panduan itu bisa membantu murid agar lebih fokus
selama menonton dan juga sesi tanya jawab bisa memastikan pemahaman mereka. Kemudian Iya. selain itu Bu, saya juga melihat Ibu nampaknya kamu sudah menggunakan pendekatan diferensiasi Bu dalam pembelajaran kemarin. Bagaimana menurut Ibu, apakah pendekatan itu berjalan dengan baik? Ya baik Pak Hasan, memang saya merasa memang pendekatan diferensiasi kemarin cukup berhasil, di mana saya memberikan pilihan kepada peserta didik untuk menonton video atau membaca materi dengan buku teks mereka. Dan saya memberikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik, di mana siswa yang memang suka belajar visual ini tampak terbantu dengan kegiatan menonton video, tetapi saya perlu juga memberikan arahan kepada murid yang lebih lambat agar mereka tidak tertinggal, pendampingan kepada murid yang lebih lambat itu. Betul Bu, memberikan bantuan tambahan bagi murid itu yang membutuhkan untuk meningkatkan efektivitas diferensiasi. Kemudian apa Ibu merasa ya strategi itu perlu diperbaiki ataupun disesuaikan di pembelajaran berikutnya? Iya Pak Hasan, menurut saya memang perlu diperbaiki secara penjelasan, memperjelas arahannya Pak Hasan sebelum dan sesudah menonton video itu, serta mungkin membagi kelompok murid kecil diskusi setelahnya. Ini menurut saya akan membantu saya untuk memantau pemahaman mereka dengan lebih baik Pak Hasan. Baik Bu Dila, dengan begitu murid akan lebih terarah mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi secara mendalam. Kemudian selanjutnya apa yang menjadi prioritas Bu Dila ya, dalam pembelajaran selanjutnya? Prioritasnya apa Bu? Ya, untuk prioritasnya mungkin saya akan lebih fokus pada pemberian pertanyaan panduan sebelum menonton video, kemudian memperbanyak tanya jawab setelah memastikan pemahaman murid tersebut Pak Hasan. Selain itu, saya akan lebih fokus memperhatikan murid yang butuh bantuan ekstra, mungkin dengan pendekatan kelompok kecil itu Pak Hasan. Baik, saya yakin langkah-langkah yang akan Ibu Budina lakukan itu mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Saya juga bisa mendampingi untuk mengimplementasikan pembelajaran itu selanjutnya. Ya. Jadi saya akan mencoba meluangkan waktu untuk terus merefleksikan kegiatan pembelajaran Bu Dila. Iya. Baik Pak Hasan, saya juga sangat terima kasih sekali atas percakapan setelah observasi ini. Menurut saya ini sangat membantu saya untuk memahami apa yang perlu saya perbaiki dan bagaimana mengembangkannya. Saya akan mencoba di kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk menerapkan perubahan ini agar pembelajaran memang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sama-sama Bu Dila, saya senang bisa mendukung Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Dila atas refleksi dan diskusi yang sangat produktif ini. Saya melihat banyak hal positif ya dari yang bisa dikembangkan dan dari pembelajaran kemarin. Dan Ibu sudah merencanakan langkah-langkahnya, langkah perbaikan yang sangat baik untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bu Dila atas waktu yang sudah disediakan. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama Bu Dila dan sudah didampingi oleh Pak Heru sebagai pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan pernah padam, bersama kita wujudkan mimpi-mimpi, guru penggerak pahlawan sejarah.